Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maulana Izhar dengan kelas 4B program studi Ilmu Perpustakaan dengan NIM 11210251116. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan buku yang membahas pandangan dan ide mengenai filsafat teknologi. Pada intinya, dapat dipungkiri bahwa keberadaan teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita harus menerima kenyataan ini. Di berbagai aspek kehidupan, teknologi telah memberikan banyak kemudahan, namun di sisi lain, teknologi juga dapat mempengaruhi budaya dan lingkungan hidup kita dengan cara yang sulit diprediksi. Dalam buku ini, membahas pemikiran dan ide mengenai teknologi dan hubungannya dengan manusia. Selain itu, buku ini membahas tentang tertanamnya teknologi dalam budaya. Filsafat teknologi dari dan ide menekankan pada pentingnya memahami peran teknologi dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks penggunaan alat. Menurut ide, alat bukan hanya alat mekanis yang sederhana, tapi juga meliputi teknologi yang lebih canggih seperti komputer, telepon, dan bahkan media sosial. Ini menganggap bahwa alat-alat ini tidak hanya menjadi perpanjangan tangan manusia, tetapi juga memiliki karakteristik dan pengaruhnya sendiri pada kehidupan manusia. Ini juga menyoroti pentingnya memahami pengaruh teknologi pada pengalaman manusia. Misalnya, ia menunjukkan bagaimana penggunaan teknologi seperti kamera yang dapat mempengaruhi cara kita melihat dunia dan memahaminya. Selain itu, dia juga mempertanyakan apa yang terjadi ketika teknologi mengambil alih peran manusia, seperti dalam kasus otomatisasi. Ron Eichler lahir di Hope, Kansas, Amerika Serikat pada 14 Januari 1934. Beliau merupakan leading profesor di bidang filsafat dan dekan humaniora dan seni di State University of New York di Stony Brook, Amerika Serikat. Bidangnya adalah filsafat teknologi dan filsafat sains dan minat khusus pada teknologi citra. Latar belakang filsafat ide ialah filsafat kontinental yang berfokus pada fenomenologi dan juga sedikit filsafat analitik. Istilah teknosains antara lain berarti bahwa sains dan teknologi bukanlah dua wilayah yang berbeda, melainkan dua wilayah yang saling berhubungan, bahwa instrumentasi merupakan penghubung antara sains dan teknologi. Kali ini saya akan membahas pada bab 1, yaitu filsafat teknologi merupakan fenomena penting yang perlu direfleksikan secara mendalam. Pada wilayah materi fisika, filsafat teknologi mempersoalkan apa yang nyata, ilmiah, artifisial, manusia, dan tidak manusiawi. Selain itu, pada wilayah etika, filsafat teknologi ini mempertanyakan tentang moral, terkait penggunaan teknologi yang sesuai dengan manusia dan konsekuensi penggunaan teknologi itu sendiri. Terkait bab 1 ini membahas perkembangan sejarah filsafat sains dan teknologi. Penyebab utama filsafat teknologi baru muncul pada sejarah filsafat barat, terutama dalam lingkungan filsafat Amerika Utara. Salah satunya ialah karena teknologi umumnya dilihat sebagai terapan dari sains. Sains adalah teori, sedangkan teknologi hanya terapan dari sains. Dalam refleksi antara filsafat teknologi dan sains terletak pada instrumentalnya, di mana sains mewujudkan secara konkret dalam teknologi melalui instrumen yang ada dalam teknologi. Pada dasarnya, filsafat mempertanyakan persoalan terkait dengan alam dan hidup manusia. Filsafat pada manusia awal bersifat saintifik karena mempertanyakan ciri-ciri alam. Hal ini bermula dengan spekulasi para filsuf yang mempertanyakan mengenai sifat-sifat alam dan apa yang mendasari alam. Pada masa itu, sains belum menjadi eksperimental. Hal ini dikarenakan para filsuf hanya berspekulasi tentang alam dan filsafatnya, yang merupakan filsafat alam. Sedangkan untuk menjadikan sains menjadi eksperimental dalam arti modern dibutuhkan beberapa faktor, dan yang paling penting ialah eksperimen yang membutuhkan suatu fenomena yang dapat dibandingkan maupun dipertentangkan.
Perbedaan pada pengaruh teknologi yang menonjol terdapat pada budaya Yunani klasik dan budaya Romawi Helenis. Budaya Romawi Helenis mengalami perkembangan teknologis dan eksperimental. Hal ini terlihat dari jam matahari yang diciptakan untuk mengukur waktu, menuju kapal laut, jalan batu yang bagus untuk tentara, penciptaan gerbang-gerbang serta saluran air yang terbuat dari batu untuk mendistribusikan air dalam kota. Sedangkan pada budaya Yunani klasik lebih kepada aktivitas berpikir dan berteori. Sebagaimana pengetahuan manusia, perkembangan teknologi juga merupakan sebuah proses akumulasi dari perkembangan yang dimulai dari pembelajaran manusia secara terus-menerus dan senantiasa disempurnakan dari tahap ke tahap. Pada masa pertengahan, filsafat lebih bersifat teologis, yang mana semua pemikiran diarahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang mutlak. Namun pada masa ini juga terjadi revolusi teknologis berupa pembangunan katedral berkat adanya mesin mengangkut batu dan para ahli bangunan yang handal di caranya kebenarannya. Selanjutnya, pada masa Renaissance, dunia Barat mulai memperoleh pengetahuan Yunani Romawi lewat tokoh-tokoh Islam yang sudah menerjemahkan karya Yunani ke dalam bahasa Arab dan filsafat alam. Sejak saat itu mulai dibedakan dari filsafat. Pada masa kini pula, teknologi mulai mempenetrasi kebudayaan Eropa lebih dalam. Hal ini dibuktikan dengan adanya desain mesin pesawat dan mesin kapal laut oleh Leonardo da Vinci. Lalu Galileo Galilei yang menciptakan teleskop berdasarkan pengetahuannya tentang kaca dan lensa. Pada masa modern, filsafat dibedakan dari sains. Filsafat berhubungan dengan hal-hal metafisik, sedangkan sains berkaitan dengan hal-hal fisik. Menurut ide, setelah sains dan filsafat berubah di zaman modern, sains berkembang pesat dan masuk ke berbagai bidang terapan yang memicu adanya revolusi industri. Selanjutnya, pada bab 2, membahas tentang Heidegger. Heidegger merupakan seorang perintis pemikiran filosofis mengenai teknologi. Heidegger berupaya menyikapi esensi teknologi agar kita menjalin hubungan yang bebas dengan teknologi. Dalam hal ini, pemikiran filosofis ide mengikuti Heidegger. Menurut Heidegger, teknologi mendahului sains dan esensi teknologi tidak bersifat teknologis. Dalam pandangan Heidegger, teknologi bukan hanya mengubah cara kita hidup, tapi juga mengubah cara kita berpikir dan memahami dunia. Sehingga teknologi ini yang membentuk arah gerak sains. Menurut ide, filsafat teknologi Heidegger berciri fenomenologis. Heidegger juga menyatakan pemahamannya yaitu tentang bumi sebagai persediaan yang menjadi syarat terciptanya alat-alat teknologi manusia. Pandangan tersebut digunakan dalam fisika modern yang mencoba menata alam dengan gaya dan hukum yang dapat dikalkulasi dan dimanfaatkan dengan pasti. Dalam hal ini, Heidegger ikut menunjukkan bahwa pandangan dunia sebagai persediaan sudah ada sebelum teknologi muncul dalam bentuk mesin. Pandangan tersebut yang menyatukan arah sains dalam menciptakan alat-alat untuk mengolah bumi, dan dalam konteks inilah teknologi dikatakan mendahului sains. Bagi ide, pendahuluan teknologi atas sains berarti kemendahuluan instrumen atau alat-alat sains yang mendorong sains menjadi teknologi dalam bentuk instrumen. Mengikuti Heidegger, ide berpandangan bahwa teknologi menjadi syarat kemungkinan bagi sains yang dapat diperhitungkan karena teknologi sebagai cara penyikapan dalam memandang alam sebagai persediaan yang harus diolah, dan teknologi mengarahkan sains untuk melakukan tugas ini. Sains sendiri bergantung pada instrumen atau alat teknologi berkembang maju. Selanjutnya, menurut ide, agar filsafat menjadi suatu teknologi, maka filsuf harus menempatkan teknologi sebagai fenomena utama untuk dikaji. Ide menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya. Fenomenologi ide lebih bersifat pragmatis karena selalu menjadi sesuatu yang konkret dan melibatkan pengalaman pertumbuhan. Ia juga berpihak pada pendekatan materialis yang melihat bahwa refleksi atas teknologi dapat menjadi titik tolak bagi pendasaran filsafat sains. Ide secara fenomenologis mendeskripsikan jenis hubungan di mana alat mempengaruhi cara manusia dalam dunia kehidupan.
Pertama yaitu fenomenologi instrumentasi. Istilah dunia kehidupan pertama kali lahir dari tradisi fenomenologi yang dikemukakan oleh Edmund Husserl dengan istilah Lebenswelt. Istilah ini kemudian dibahasakan kembali oleh ide dalam filsafat teknologinya menggunakan kata life world. Dalam kacamata Husserl, dunia kehidupan merupakan dunia yang dirasakan secara bersama, yang menjadi latar belakang dari semua pengalaman manusia. Dalam artian pengalaman manusia tidak akan ada dunia tanpa kehidupan. Pada masa kini, dunia yang dihuni oleh manusia telah dipenuhi oleh teknologi, dan pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup tanpa menggunakan teknologi. Jalan teknologi yang erat dalam hidup manusia kemudian membentuk suatu dunia kehidupan baru, yakni dunia kehidupan yang termediasi oleh instrumen teknologi. Teknologi terletak di antara manusia dan manusia akan keduanya. Ide berpendapat bahwa penelitian mengenai hubungan manusia dan teknologi akan menghindari dua posisi ekstrim tentang teknologi. Di satu sisi, verifikasi teknologi itu pandangan bahwa teknologi mempunyai sisi hidup sendiri dan mengatur manusia, seperti contoh AI atau Artificial Intelligence. Di sisi lainnya, yaitu netralitas teknologi, yaitu teknologi dianggap sebagai objek atau artefak yang tidak mempengaruhi manusia, seperti contoh senapan tidak berbahaya kecuali jika pelatuknya ditekan oleh manusia. Kedua, teknologi yang mengubah persepsi manusia dalam usaha menilai hubungan manusia dan teknologi. Ide lebih dahulu menampilkan bagaimana penggunaan teknologi dalam wujud alat yang mampu mengubah pengalaman dan persepsi manusia. Persepsi manusia tentang dunia kehidupan berubah seiring dengan penggunaan teknologi sebagai mediator antara manusia dan dunia kehidupan. Dalam konteks ini terdapat dua jenis persepsi, yakni mikropersepsi dan makropersepsi. Mikropersepsi adalah persepsi manusia yang langsung melalui tubuh dan semua inderanya. Kita adalah tubuh kita yang dalam arti fenomenologis. Kita adalah yang ada di dalam dunia yang sedang mengalami pergerakan persepsi dan emosi dengan tubuh. Pengalaman berketuban ini disebut oleh ide sebagai body one. Sementara makropersepsi adalah persepsi yang manusia peroleh melalui struktur atau budaya di mana manusia berada, seperti cara berpikir dan kebiasaan. Pengalaman berketubuhan ini atau makropersepsi disebut sebagai istilah boditude. Dan itu menurut Heidegger, apa yang penting baginya bukan teknologi itu sendiri ataupun bentuk teknologi, melainkan orientasi kita terhadap teknologi. Untuk menyikapi fenomena teknologi, menurutnya pemahaman tentang teknologi harus dibebaskan dari lapis-lapis penafsiran yang tidak memadai dan subjektivitas, yaitu penafsiran teknologi yang instrumental dan antropologis. Persepsi langsung manusia ketika ia menggunakan alat manusia berbeda dengan persepsi manusia ketika ia menggunakan alat atau instrumen, karena persepsi tersebut sudah dimediasikan oleh alat atau instrumen itu. Ini juga sama dengan konsep relasi. Cara manusia menggunakan alat teknologi otomatis mengubah relasinya dengan dunia kehidupan dibandingkan dengan ketika ia tidak menggunakan alat teknologi. Ide menggagas empat jenis hubungan antara manusia dan teknologi, seperti hubungan keterbutuhan, embodiment relation, hubungan hermeneutic relation, hubungan keberlainan, alterity relation, dan hubungan latar belakang, background relation. Berbagai jenis hubungan antara teknologi ini membentuk suatu kontinum penggunaan alat teknologi oleh manusia, dan bagaimana penggunaan alat pengalaman serta persepsi manusia akan dunia kehidupan. Dalam ketiga jenis hubungan pertama adalah alat yang merupakan utama. Sementara itu dalam hubungan latar belakang, alat pemegang keterangan di latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia dapat merasakan berbagai cita rasa masakan dari berbagai daerah tanpa harus pergi ke daerah tersebut.
di kota metropolitan seperti Jakarta contohnya. Tersedia berbagai macam pilihan makanan yang dapat kita rasakan, tidak terkecuali makanan dari luar negeri atau masakan luar negeri. Fenomena tersebut disebut ide sebagai pluripalate. Fenomena ini terjadi akibat dari teknologi yang menyebar ke seluruh dunia berkaitan dengan komunikasi yang luas dan aliran teknologi yang tinggi. Fenomena yang lebih umum yaitu soal budaya yang mempengaruhi sebagian besar hidup kita, yang disebut ide sebagai plurikulturalitas. Pluripalate memiliki hubungan dengan plurikulturalitas. Hal ini dilihat dari cara makanan dan cara memasak yang tergolong dalam budaya dan memiliki perbedaan di setiap daerahnya. Perihal makanan pun manusia tidak terlepas dari teknologi dalam menyiapkan dan memasak makanan. Pluripalate ini merupakan dampak dari warisan dunia yang teknologis. Fenomena pluripalate ini bukanlah suatu proses yang dapat berbalik arah. Ide mengemukakan bahwa semua jenis teknologi tertanam dalam budaya. Hal ini wajar karena teknologi merupakan buatan manusia. Menurut Heidegger, teknologi ini merupakan suatu cara pandang dunia yang juga melibatkan budaya, seperti contoh penggunaan mesiu yang berbeda tujuan di negara Barat dan Cina. Mesiu di Cina digunakan untuk sebagai hiburan dalam acara perayaan, sedangkan di Barat digunakan dalam perang untuk menaklukkan dan menguasai negara lain. Contohnya, yaitu saniman teknologi dalam budaya tertentu, di mana teknologi yang sama dapat digunakan dengan cara berbeda di dalam budaya yang berbeda pula. Selanjutnya, alam. Hal permainan teknologi bukan hanya alat. Hal tersebut dipindahkan melainkan pada budaya dan nilai ikut dalam perpindahan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu budaya yang menerima teknologi baru akan terjadi ketergantungan pada budaya yang masuk. Dalam hal ini, pihak penerima teknologi baru terpaksa bergantung pada pihak yang membuat teknologi tersebut. Dalam kesimpulannya, filsafat teknologi dari dan ide menekankan pada pentingnya memahami hubungan antara manusia dan alat. Ia menganggap bahwa teknologi memiliki pengaruh yang signifikan pada kehidupan manusia, dan hal itu penting untuk mempertimbangkan implikasi etis dan sosial dari penggunaannya. Pada bagian awal buku ini dibahas mengenai sejarah munculnya filsafat teknologi dan kaitannya dengan filsafat sains. Ide 4. Wilayah antara filsafat sains dan filsafat teknologi, yaitu refleksi atas peranan instrumental, di mana sains mewujudkan secara konkret dalam teknologi melalui instrumen yang ada dalam teknologi. Pemikiran Heidegger tentang teknologi memiliki paham yang diikuti oleh ide. Dalam pandangan Heidegger, teknologi bukan hanya mengubah cara kita hidup, tetapi juga mengubah cara kita berpikir dan memahami dunia. Sehingga teknologi ini yang mengubah arah gerak sains. Mengikuti Heidegger, ide berpandangan bahwa teknologi menjadi syarat kemungkinan bagi sains yang kalkulatif, karena teknologi sebagai cara penyebabkan memandang alam dan sebagai persediaan yang harus diolah, dan juga teknologi mengarahkan sains untuk mengemban tugas tersebut. Selanjutnya, ide berpendapat bahwa penelitian mengenai hubungan manusia dan teknologi akan menghindari dua posisi ekstrem tentang teknologi, yaitu reifikasi teknologi dan neutralitas teknologi. Itu pandangan bahwa teknologi menjadi hidup, yakni mengontrol manusia itu sendiri seperti AI atau artificial intelligence. Dan sisi lainnya, yaitu teknologi dianggap sebagai objek atau artefak yang tidak mempengaruhi manusia. Serta ide berpendapat bahwa teknologi dapat mengubah pengalaman dan persepsi manusia dalam menggunakan alat instrumen atau teknologi tersebut. Lalu, dapat pula fenomena yang terjadi, yaitu pluripalate dan plurikulturalitas yang sangat berhubungan. Hal ini terlihat dari cara makan yang tergolong dalam budaya, seperti cara memasak, yang merupakan budaya yang memiliki perdebatan di setiap daerahnya. Ide mengemukakan bahwa dalam hal tertanam teknologi dan dalam hal budaya, teknologi yang sama dapat digunakan dengan cara berbeda di dalam budaya yang berbeda pula. Begitupun pada perbedaan teknologi yang meliputi dan nilai-nilai teknologi tersebut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait pembahasan dalam buku filsafat teknologi
dari Don Ihde mengenai manusia dan alat. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.